Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 12 Januari 2021 jam 8 WIB. Suasana pagi yang cerah di perkebunan sawit. Ada suara yang terdengar berasal dari pohon ini. Suara ini sudah jarang terdengar. Mungkin itu adalah suara rintihan di pagi hari dari penghuni hutan alami. Dulu area ini adalah hutan alam yang rimbun dengan bunyi penghuninya yang begitu beragam di pagi hari, di setiap pagi hari. Namun hari ini kita menyaksikan hutan itu sangat langka untuk dilihat, untuk ditemukan. Pohon-pohon yang seperti ini itu hanya cerita bagi nenek, anak, cucu kita. Kayu-kayu seperti ini akan jadi langka, padahal ini sebuah bentuk perhatian alam terhadap kesejahteraan manusia dalam menyaring oksigen untuk mendapatkan udara yang sehat. Hutan ini satu-satunya hutan yang ada di dalam radius 30 kilo. Maaf, mungkin 100 kilo. Radiusnya ini lagi hutan yang ada. Bunyi-bunyi yang ada seperti ini langka sekali. Barangkali dia memanggil temannya untuk bisa hadir. Seperti kita layaknya dulu-dulu bermain di antara pepohonan katanya. Sedih sekali. Ini adalah dampak daripada pembukaan hutan yang masif oleh perusahaan yang diikuti oleh masyarakat bermodal besar. Mungkin kalau masyarakat biasa dia tidak akan mampu membuka luasan hutan dalam ukuran ratusan hektar. Ini hutan yang belum ditumbang. Mungkin pemiliknya melihatnya sebagai paru-paru, paling tidak di dalam kebunnya sendiri, paru-paru udara. Tapi hutan-hutan ini telah ditembang. Mungkin karena ada pembatasan pembukaan lahan sekarang menggunakan pembakaran, mungkin mereka akan membukanya dengan cara di staking setelah ditebang. Sawit ini akan menjadi saksi perubahan alam. Sawit ini menjadi saksi, mereka akan tumbuh menggantikan hutan yang ada ini. Pohon yang ini mungkin dia sedang mencari temannya. Kalau dia berbicara, boleh dia berbicara, ya akan mencari temannya. Teman-teman saya yang dulu mana? Teman-teman saya yang dulu sama bermain, menghirup udara segar. Macan yang dulu manjat saya itu mana? Dia bertanya pada sekelilingnya. Sayangnya tempat dia bertanya itu tidak lagi ada. Karena sudah terlalu kecil untuk diajak berbicara. Masih bocah. Seperti ini. Tapi bocah-bocah hutan ini, kayu-kayu kecil ini, sebentar lagi juga akan musnah. Seperti layaknya tunggul ini. Tunggul ini. Dulu kayunya ini begitu gagah, perkasa.
Dia begitu megah, dia begitu bangga karena buahnya dinikmati oleh hewan-hewan, burung-burung, tupai, kukang yang berseliweran di antara dahan-dahannya. Kegagahannya, keperkasaannya, kecantikannya, kemolekannya sekarang hanya tinggal cerita. Karena sekarang ini dia tinggal tunggul. Sepertinya ini di Sengso ini. Dia tidak kuat melawan kuatnya teknologi. Dia tidak mampu melawan tajamnya rantai Sengso. Dibakar sedemikian rupa sehingga bersih seperti ini. Dan ini ada kayu. Kayu ini tersisa karena perjuangannya yang begitu berat menghadapi bara api. Dia telah berusaha untuk bertahan. Bekas-bekas arang pembakaran masih terlihat ini. Bekas-bekas arang pembakaran. Dia coba untuk bertahan. Bertahankan dirinya sedemikian rupa agar aku dikenang. Panjang sekali, ada 20 meter. Dia menjulang. Tetapi dia kalah oleh keganasan manusia. Bunyi-bunyi itu masih ada terdengar. Bunyi-bunyi itu tetap masih indah. Bunyi-bunyi itu akan menjadi tetap ada dalam catatan-catatan sejarah yang dulunya ada di setiap hari, didengar oleh anak-anak kita. Tetapi sekarang mulai kita mencari suara itu kembali, mencari momennya. Terus kita akan hanya mendengarnya pada tempat-tempat tertentu, pada taman-taman nasional. Selanjutnya suara itu akan ada di dalam cerita. Karena takutnya cerita itu akan hilang, legenda, kemudian ditulis dalam buku-buku. Akan hanya ada di dalam buku-buku pelajaran, buku-buku kuliah. Ini pelajari oleh disiplin ilmu tertentu, undang-undang sejarah. Suara itu akan hanya ada terjadi, akan hanya ada dalam catatan sejarah zaman kepurbaan. Seperti layaknya dinosaurus. Bunyi ini barangkali kalau bisa didokumentasikan sedemikian rupa akan menjadi catatan manusia pada 100 tahun yang akan datang. Begitu indahnya, begitu alaminya. Sayangnya sebentar lagi dia akan punah. Menyakitkan sekali bila itu dirasakan oleh manusia. Manusia terlahir dengan perasaan yang kadang lebih tajam atau dengan pikiran yang lebih tinggi mengalahkan perasaan. Dan ada juga manusia yang menyeimbangkan antara perasaan dan pikirannya. Sayangnya manusia yang berkuasa sekarang lebih banyak mengedepankan pikiran rasionalitas daripada perasaannya. Suara itu hilang. Barangkali dia bosan berbicara dalam kesendiriannya. Dia coba menghimbau teman-temannya, mengajak teman-temannya, tapi tiada sahutan. Tiada balasan. Tiada lagi teman untuk bercengkerama. Dia hidup dalam kesendirian. Sungguh sepi. Bayangkan itu sebagai manusia. Sungguh sepi. Hidup dalam pulau terpencil. Yang dulunya dia adalah hutan belantara, forestry. Sejauh mata memandang. Ini adalah bagian-bagian dari pohon-pohon yang tersisa. Yang sebentar lagi barangkali dia akan menjadi seperti ini. Menjadi seperti ini. Dan akhirnya menjadi seperti ini. Digantikan oleh sawit seperti ini. Mudah-mudahan perubahan alam ini akan menjadi pelajaran bagi manusia. Manusia dapat mengendalikan sedemikian rupa untuk mendapatkan manfaat, melestarikan hutan-hutan yang ada, terus melakukan perubahan secara terencana untuk menjaga keseimbangan manusia. Semuanya adalah kemaslahatan manusia. Hidup adalah perubahan. Tapi perubahan itu jangan dibuat jadi liar. Waktu adalah perubahan. Tapi jangan biarkan waktu itu membuat kita menjadi tergilas oleh kejamnya pikiran tanpa menggunakan perasaan.
Sekarang penguasanya adalah ilalang, sawit, tunggul-tunggul, dan ada tanaman terong. Sungguh hidup adalah sebuah perjuangan tidak hanya bagi manusia. Tetapi perjuangan itu begitu kejam bagi tumbuh-tumbuhan yang ada, hutan, pohon, dan penghuni-penghuninya. Mereka bahagia yang tersingkirkan. Mereka sirna karena manusia. Mari kita melestarikan alam sedemikian rupa untuk kemaslahatan manusia di permukaan bumi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi.